Satgas Damai Kartens tangkap pejabat daerah yang bantu KKB Papua. Melansir dari liputan6.com, pejabat daerah yang membantu kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua akhirnya terkuak. Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens menangkap Kepala Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, berinisial MM, 37, karena diduga menjadi pemasok senjata api dan amunisi ke KKB. Dan Satgas Damai Kartens Kombes Pol Faizal Rahmadani, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, membenarkan adanya penangkapan Kadistrik Kenyam berinisial MM, 37. Memang benar Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens telah menangkap Kepala Distrik Kenyam di Kenyam. Penangkapan dilakukan bulan April lalu, dan saat ini masih terus didalami, kata Kombes Pol Faizal. Diakui, penangkapan terhadap MM dilakukan karena sebelumnya ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam membantu mendanai KKB wilayah Nduga untuk pembelian senjata dan amunisi. Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens masih memproses kasus yang melibatkan MM. Sebelumnya Satgas Damai Kartens telah mengamankan 13 senjata api dan 710 butir amunisi berbagai kaliber dari tangan KKB. Selain senjata api dan amunisi juga diamankan 16 magazen, 136 senjata tajam, 76 telepon seluler, 23 HT, 4 radio SSB, kamera dan teropong masing-masing 7 radio SSB, laptop dan bendera bintang kejora masing-masing 4 unit. Sejumlah 13 senjata api itu diperoleh dari Kabupaten Duga sebanyak 6 pucuk, Kabupaten Jayapura 4 pucuk, Puncak 2 pucuk senjata api dan 1 pucuk dari Kabupaten Jayapura. Kapolda Papua sebuat ada pejabat lindungi KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Melansir dari Tribun Jambi, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius De Fahiri sebut ada pejabat di Papua yang mendukung KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Sehingga untuk saat ini, operasi pembebas pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehartens menjadi operasi penegakan hukum. Penegasan itu disampaikan Irjen Matius De Fahiri selaku Kapolda Papua. Penanganan KKB Papua tersebut karena adanya indikasi pejabat pemerintah daerah Pemda di Papua yang terlibat. Keterlibatan oknum di pemerintahan itu, kata Kapolda Papua, dalam membantu KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Matius menegaskan, pihaknya akan melakukan penegakan hukum bagi siapa saja yang mendukung aktivitas KST Egyanus, terutama dalam penyanderaan pilot Susi Air. Hal itu disampaikan Matius kepada awak media. Diketahui, hingga saat ini operasi pembebasan pilot Susi Air masih berlangsung. Kapolda mengatakan, upaya penegakan hukum akan dilakukan demi mempercepat operasi pembebasan agar penyanderaan tersebut tidak berlarut-larut. Ada beberapa pejabat yang selama ini membantu mereka, KKB Papua kelompok Egyanus Kogoya ini akan kita tegakkan hukumnya. Untuk diketahui bahwa hingga saat ini upaya negosiasi dalam membebaskan Kapten Philip belum berhasil. Dia menegaskan bahwa nantinya penegakan hukum akan dilakukan demi mempercepat operasi pembebasan pilot Susi Air tersebut, sehingga penyanderaan Kapten Philip tak berlarut-larut. Polda Papua juga menegaskan akan mengubah pola penanganan KST Egyanus Kogoya menjadi operasi penegakan hukum. Langkah tersebut segera diambil mengingat tingkat teror KKB Papua semakin meningkat pasca penyanderaan. Polda Papua makin intensif untuk menelisik, untuk mencari dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum tegas di wilayah Nduga, baik terhadap orang yang terkait dengan jaringan itu, maupun orang-orang yang selama ini berada di belakang layar untuk mendukung itu, tandasnya. Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman membantah isu Indonesia melakukan pengeboman di wilayah Nduga, Papua seperti yang disebutkan KKB Papua beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa TNI Polri tidak mungkin melakukan seperti yang dikatakan KKB itu. Sehingga dia menegaskan bahwa KKB Papua itu telah menyebar isu yang tidak benar alias hoaks di media sosial. Saya mau menegaskan, pemberitaan di medsos soal pemerintah dalam hal ini TNI Polri melakukan pengeboman di wilayah Nduga itu informasi tidak benar, kata Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman melalui rilis pers yang diterima Tribun Tanda Hubung Papua.com. Herman menjelaskan,
aparat gabungan TNI Polri tidak mungkin lakukan pengeboman. Tidak mungkin aparat lakukan pengeboman, karena keselamatan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehartens dan masyarakat adalah yang utama, ujarnya. Menurut Herman, aparat gabungan TNI Polri bekerja secara profesional dan terukur. Herman mengatakan, gerombolan kelompok kriminal bersenjata KKB ini saat ini tengah memainkan narasi. Mereka KKB saat ini sedang memainkan narasi bahwa korban ada di pihak TNI Polri. Dan itu adalah sebuah playing victim, terangnya. Tak hanya itu, kata Herman, nyatanya KKB yang melakukan pembunuhan terhadap masyarakat, tukang ojek, tenaga kesehatan, dan pekerja bangunan. Bahkan menyerang aparat keamanan yang sedang bertugas dalam operasi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air Cup Philip Mark Mehartens, bebernya. Herman berharap, kelompok kriminal bersenjata KKB dapat segera melepas Kapten Philips Mark Mehartens. Kami harapkan mereka segera bebaskan Kapten Philips, sehingga tidak ada operasi di wilayah Nduga dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya kembali seperti sedia kala, ucap Herman. Diberitakan sebelumnya, beredar video berdurasi 1 menit 38 detik tentang kondisi terbaru Kapten Philips Mark Mehartens yang disandera kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya sejak Februari tahun 2023 lalu. Diketahui, Kapten Philips Mark Mehartens merupakan pilot asal dari Selandia Baru yang telah disandera hampir 3 bulan. Dalam video tersebut, Kapten Philips Mark Mehartens beberkan kondisi terkininya hingga Senin tanggal 24 April tahun 2023. Selamat siang. Hari ini Senin tanggal 24 April tahun 2023 hampir 3 bulan dari waktu Organisasi Papua Merdeka OPM tangkap saya di Paro. Saya masih hidup, saya makan baik, minum baik, ujar Kapten Philips dalam video tersebut. Tak hanya itu, menurut Kapten Philips, dia masih dalam kondisi baik. Di sini, kita duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama. Tidak ada masalah, ujarnya. Kata Kapten Philips, Indonesia semestinya tidak melepas bom di daerah yang dilalui OPM saat menyanderanya.